Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di balik nyanyian merdu burung di keriuhan dedaunan hutan, suara decit katak bersahutan di musim hujan. Azan mengundang kita sholat yang tak hentinya, terus berkumandang saling berkaitan dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh bumi. Hingga sinergisnya siang dan malam bergantian sebagai tanda memuji kebesaran dan patuh pada perintah Allah. Sudah menjadi sunatullah semua makhluk di muka bumi dan seantero langit memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana semut dan burung bertasbih? Dalam surat Al-Anbiya ayat 79 Allah mengatakan, "Dan sudah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud." Bahkan hewan yang kita anggap remeh dan tak berguna pun bersepakat untuk memujinya, seperti semut dan katak, juga tak lupa berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Suara katak itu tasbih memuji Allah." Hadis riwayat Nasai. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Janganlah kamu membunuh katak karena bunyi menguaknya adalah tasbih." Dari benda ciptaan Allah yang terkecil seperti atom hingga yang luar biasa besar seperti matahari dan bintang-bintang lain yang lebih besar seperti Sirius, Pollux, Arcturus, Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, Antares, semuanya membuktikan dan bertasbih memujinya. Alam semesta ini begitu besar, namun Allah selaku pencipta jauh lebih besar. Maha besar Allah Tuhan pencipta alam, maka bertasbihlah kepada Allah. Gunung dan burung bertasbih dengan melaksanakan tanggung jawab mereka, supaya proses alam berjalan dengan lancar, tersusun dan teratur. Alam pula bertasbih dengan terus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah SAW, "Sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang nabi. Lalu nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut. Tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya. Apakah hanya gara-gara seekor semut menggigitmu, lantas kamu akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih? Subhanallah, maha suci Allah atas keindahan penciptaannya." Sebagai bukti bahwa sang pencipta menginginkan agar seluruh makhluknya untuk taat dan berada dalam garis edarnya sebagai manusia. Ketika bulan dan matahari taat pada garis edarnya sebagai bentuk ketaatan pada Allah yang menciptakannya, lalu kita sebagai manusia, apa yang harus kita lakukan? Allah pun menyindir kita dengan pertanyaan, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami?" Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, firman Allah, "Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan tanpa maksud, tujuan dan hikmah?" Firman Allah, "Bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, tidak dikembalikan ke negeri akhirat." Tafsir Al-Quran Al-Azim 5-500. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dimuliakan dengan akal pikiran. Karunia Allah selanjutnya adalah menurunkan beragam rizki yang dengannya manusia mampu bertahan hidup di bumi ini. Allah berfirman, "Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya?" Quran Surat Al-Mulk ayat 21. Jika semut, katak, burung, bulan, matahari hingga Antares itu patuh dan tunduk pada Allah, itulah mengapa kita harus beribadah kepada Zat yang telah mengaruniakan kepada kita segala hal yang kita miliki saat ini. Lalu, sudahkah kita taat pada Allah? Sudahkah kita taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya seperti konsistensi taatnya bulan dan matahari? Sudahkah keluarga kita taat pada syariat Allah? Sudahkah kita taat pada perintah suami dan orang tua kita? Semoga
insya Allah. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.